Sekarang 20 menit kita bagi dua. Bapak-bapak 10 menit, ibu-ibu 10 menit. Cukup untuk ibu 10 menit? Bilang aja iya. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dari laki-laki tulang rusuk. Hai bapak, tolong pegang tulang rusuknya masing-masing. Masih ada? Berarti belum diciptakan istri. Tulang rusuk bapak-bapak, khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. Aqwajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas nih, sebelah kiri yang paling atas, yang paling bengkok. Itulah asal muasal perempuan. Maka jangan kau ikut perempuan nanti kau jadi bengkok. Bapak-bapak kalau ikut perempuan, bapak bengkok. Tapi kalau kau luruskan, kalau kau luruskan, dia akan patah. Kalau kau luruskan, patah. Kalau kau ikut, bengkok. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya pandai-pandai lah. Oleh sebab itu jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lunak. Macam main layang-layang, kadang-kadang diulur. Jangan terlalu diulur, nanti nyangkut. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tidak terbang. Oleh sebab itu luar biasa, perempuan penuh dengan pujian, perempuan penuh dengan kata-kata lembut. Perempuan itu yang masuk ke telinganya adalah kata-kata yang indah. Maka Nabi tak pernah memanggil istrinya, ya Aisyah, tak pernah. Hei Aisyah, apa kata Nabi? Ya Humairah. Karena yang masuk ke telinga perempuan kadang roknya panjang, begitu melangkah terbuka resleting belum dipasang. Saking buru-burunya tukang jahit belum masang, segera dipakai saja. Oleh sebab itu maka alhamdulillah nang Roh Aceh Darussalam ada polisi syariah wilayah Isbah, ada yang namanya dinas syariah, ada yang namanya dinas daya, masih ada pesantren-pesantren daya-daya, masih ada abu, masih ada abi, masih ada abon, masih ada tengku. Mereka lah yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap menjaga anak perempuan? Jangan sampai anak perempuan kita diponceng orang, pergi sana pergi sini, berakhir dengan nestapa. Oleh sebab itu semua kepala rumah tangga, wahai kalian laki-laki, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kalian akan disoal, kalian akan ditanya. Inna sam'a, sudahkah kau dengar tentang anak gadismu? Wal basar, sudahkah kau tengok perhatikan matamu? Wal fu'ad, sudahkah kau lihat renungkan dengan hati dan pikiranmu bagaimana anak perempuanmu? Dia jalan sama siapa? Pulangnya jam berapa? Kunci motor mana? Dia jalan pulang jam berapa? Dia makan apa? Ini semua tanggung jawab laki-laki. Banyak sekarang laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Berarti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki kehormatan, jadi laki-laki kemuliaan, tapi jadi laki-laki juga akan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi laki-laki? Siap. Yang perempuan ikut jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ke depan ini saya fokuskan tentang laki-laki dan perempuan. Adapun yang bagian ini kira-kira apa nanti? Waspadalah. Siap-siap mendengar yang ketiga. Silaturahim lembut-lembut. Ayo silaturahim. Ayo siapkan makanan. Ayo jamu tamu makan. Siapkan semuanya. Masya Allah kalau saya diundang ke Aceh ini setiap dari mulai Banda Aceh, Semelu sampai ke Sabang, sampai turun ke Aceh Utara, sampai ke Aceh Selatan, sampai ke perbatasan Sumatera Utara, makanan melimpah ruah, kepiting sebesar piring, udangnya besar-besar. Bapak Kapolres gak berani makan, Bapak Dandim gak berani makan, walaupun mereka punya pistol besi tapi takut sama makanan. Habis saya makan semua. Karena dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang Aceh menyambut tamu, disambut tamu. Tamu diberi pakaian, diberi rencong, diberi pedang, diberi tombak, dipakaikan pakaian adat, diberi pesejuk.
zahir dan batin didoakan, diberikan air-air, doa-doa, munajat kepada Allah, ditiupkan doa ke kepala. Pokoknya datang ke negeri Aceh ini merupakan kehormatan dan kemuliaan, silaturahim tersambung. Siapa yang mengatakan di Aceh tidak aman? Siapa yang mengatakan Aceh radikal? Siapa yang mengatakan di Aceh orang tidak terjaga? Berita yang luar biasa. Non-Muslim, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, tapi ateis. Ateis, A tidak, T Tuhan, ateis, orang tidak bertuhan, tak ada Tuhannya, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada Brahma Wisnu Siwa, tidak percaya kepada Santa Maria, tidak percaya kepada Konghucu, tidak percaya kepada Siddhartha Gautama, tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia belajar di Aceh, selesai S1, tidak ada satupun yang mengganggu dia. Apa artinya? Bumi Aceh Nanggrosalam, Nangro Aceh Darussalam adalah negeri yang aman damai. Jangankan yang beda agama, yang tak bertuhan pun bisa hidup di sini dan selesai S1. Takbir. Bukti real, nyata. Apa maknanya? Bertamu ke bumi Aceh, kehormatan, kemuliaan, ambil pelajaran, sambung silaturahim, mata terjaga, tak pernah melihat perempuan membuka aurat. Hati terjaga, tidak pernah melihat baju you can see, tak pernah melihat ketiak seperti leher onta. Ini kadang di tempat lain melambai, leher sudah turun. Menengok ketiaknya kita tak lalu makan 3 hari 3 malam. Tapi di Nangro Aceh Darussalam, mata terjaga, hati terjaga, itu terjadi tahun 2019. Apakah 20 tahun akan datang Aceh masih tetap seperti ini? Itu tidak bisa dijawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. 20 tahun akan datang, jangan bangga. Masjid yang besar di Spanyol sekarang hanya tinggal kenangan semata. Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya di Spanyol, tapi hanya sekarang apa yang terjadi? Hilang, musnah. Ini akan tetap terjaga kalau kita tetap menjaga daya. Harus ada 1 juta daya yang diwakilkan di seluruh negeri. Orang Aceh, anak-anaknya harus mampu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Takbir. Allah. Yang punya tanah luas, wakafkan. Saya ceramah di Pekanbaru, bapak-bapak ibu yang punya tanah, wakafkan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Ustaz Abdul Somad, saya tersentuh mendengar ceramah Ustaz, maka saya wakafkan 1 hektar tanah saya. Kalau mati saya, mantap ini orang. Sekali saya ceramah dikasihnya langsung 1 hektar. Di mana tanahnya Pak? Di Langsa. Saya ceramah di Pekanbaru, dia kasih tanah di Langsa. Akhirnya dalam hati saya, kemana saya mau bolak-balik ke Langsa? Saya serahkanlah kepada Ikatan Alumni Timur Tengah. Kemarin ceramah saya di Medan, datang ibu-ibu, Ustadz Somad, almarhum ayah saya punya tanah di Aceh. Ambil tanah itu Ustadz Somad, buatkan tahfiz Quran. Di mana Bu? Di Aceh. Dalam hati saya, gimana nampaknya saya harus buat rumah di Aceh nih belum gini. Banyak betul orang ngasih tanah, tapi di Aceh. Akhirnya saya serahkan lagi ke Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka anak-anak muda bersemangat. Mereka yang akan tetap menjaga, mengawal negeri ini sehingga tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Somad kalau mati, apakah dia khawatir? Tidak. Kenapa? Karena akan ada 1 juta Abdul Somad dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Mana mereka? Tuh, mereka yang sedang berada di atas. Masya Allah. Itu yang di atas itu pasti anak-anak muda itu. Takbir. Kalau orang tua mana mungkin mereka bisa naik ke atas. Manjat luar biasa. Saya pun bingung dari mana mereka naik. Di mana? Ustaz Somad jangan tanya dari mana kami naik, tapi kami sudah siap menggantikan posisimu wahai Abdul Somad. Insya Allah tongkat estafet akan kuberikan kepada kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada namanya Fadil Award. Fadil Award itu lomba. Sekarang diadakan lomba lip sync.
Selama ini kita tahu lip sync dangdut, selama ini kita tahu lip sync nyanyi. Ternyata ada pula lip sync anak-anak Aceh ceramah, tapi yang dipakainya suara Abdul Somad. Dan sekarang sudah ada juaranya, memperebutkan Fadil Rahmi Award, ada pialanya. Ke depan akan ada lomba imam, ada lomba muazzin, ada lomba menyelenggarakan jenazah, ada lomba seni Islam, ada lomba sahrah solawat, ada lomba marhaban. Apakah Bapak Ibu setuju dengan lomba-lomba model seperti ini? Banyak sekali. Karena mereka yang juara azan itu akan mengumandangkan azan dari menara-menara masjid kita. Mereka akan menjadi imam-imam kita. Tuan imam kita sudah tua, Abdul Somad pun tak lama lagi akan mati dimakan cacing tanah. Siapa yang akan menggantikan mereka? Yang menggantikan mereka adalah anak-anak muda yang digembleng bidaya, yang dididik oleh para Abu Abi dan Tengku, dan alumni-alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Mereka akan pulang ke bumi Nangro Aceh Darussalam, menegakkan panji-panji syiar Islam, sebagaimana dulu Malikul Saleh, sebagaimana dulu Sultan Iskandar Muda, sebagaimana dulu Syekh Hamzah Mansuri, sebagaimana dulu Syekh Samsuddin Sumatrani, sebagaimana dulu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, sebagaimana dulu Syekh Abdul Rauf As-Simkini, sampai kepada Syekh Muhyiddin Wali, ayah beliau Syekh Muhammad Wali, sampai kepada Syekh Muhammad Hasan Kronkadi, sampai ke ulama-ulama sekarang. Ini adalah bumi yang pernah melahirkan ulama-ulama besar. Takbir!